penyebab pendeta cari cuan. Bayangkan seorang pendeta yang dulunya dihargai karena kesetiaannya, kerendahan hatinya, dan cintanya pada jemaat. Tapi sekarang, ukuran penghargaan itu berubah. Bukan lagi soal setia melayani, melainkan soal berapa besar jemaatnya. Atau seberapa mewah hidupnya. Apakah ini gambaran gembala yang Yesus maksudkan? Atau justru tanda kita sudah menyimpang dari panggilannya? Realitas yang terjadi saat ini yang perlu kita ketahui. Jika dahulu, seorang pendeta dihormati karena kesetiaannya menggembalakan, walaupun melayani jemaat kecil, walaupun tinggal sederhana. Tapi hal itu kini bisa berubah, karena di saat pertemuan antar pendeta yang seringkali diwarnai pertanyaan seperti, "Berapa jumlah jemaatmu?" Itu secara tidak langsung akan membuat beberapa pendeta mempunyai pandangan bahwa keberhasilan diukur dari jumlah jemaat. Tetapi kini bukan hanya jumlah jemaat yang jadi ukuran, ada standar baru yang lebih berbahaya, yaitu kekayaan. Pendeta yang pakai mobil mewah, baju bermerek, gadget terbaru, meski jemaatnya sedikit, akan lebih dihormati. Status dan gaya hidup jadi tolok ukur keberhasilan. Dari sini kita perlu tahu bahwa ada bahaya yang mengintai kehidupan hamba Tuhan dan kekristenan. Inilah yang tanpa sadar membentuk pola pikir. Kalau aku ingin dihormati, aku harus kaya. Kalau aku ingin diakui, aku harus terlihat sukses secara duniawi. Circle para pendeta itu sendiri, kadang tanpa sadar, menciptakan standar semu yang mendorong banyak hamba Tuhan mengejar cuan lebih daripada panggilan. Bukannya jadi gembala yang baik, malah jadi manajer citra diri. Yesus pernah berkata dalam Yohanes 10 ayat 11, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Tapi sekarang, banyak gembala justru rela mengorbankan domba demi menjaga citra diri dan status sosialnya. Kita perlu mengerti tentang makna sejati dari penghargaan. Penghargaan sejati seorang hamba Tuhan bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Paulus sendiri berkata, dalam Galatia 1 ayat 10, "Karena jika aku masih mau mencari perkenan manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus." Yesus juga mengingatkan dalam Matius 6 ayat 19-20, "Jangan mengumpulkan harta di bumi, tetapi kumpulkanlah harta di sorga." Ketika penghargaan dari manusia yang jadi tujuan, kita akan terus haus dan tidak pernah puas. Tapi ketika Kristus jadi tujuan, kesetiaan sekecil apapun di mata dunia akan berharga besar di hadapan Tuhan. Perenungan untuk para pendeta saat ini. Secara personal. 1. Periksa motivasi hati. Apakah pelayanan kita sungguh untuk Kristus atau untuk pengakuan manusia? 2. Hidupkan spiritualitas yang sederhana. Jangan biarkan gaya hidup mewah jadi tolok ukur martabat hamba Tuhan. 3. Ingat panggilan awal. Kembali pada alasan pertama kita menjawab panggilan, melayani Tuhan, bukan diri sendiri. Secara kelompok. 1. Bangun budaya baru. Dalam pertemuan pendeta, berhentilah menanyakan, "Berapa jemaatmu?" atau menilai berdasarkan kekayaan. Mulailah menanyakan, "Bagaimana kondisi rohani jemaatmu? Apa yang Tuhan kerjakan di tengah mereka?" 2. Saling menguatkan, bukan membandingkan. Circle pendeta harus jadi wadah saling menopang, bukan ajang pamer atau persaingan. 3. Jadikan Kristus pusat. Ukuran keberhasilan bukan jumlah atau harta, melainkan seberapa jemaat dibawa makin dekat dengan Kristus. Kesimpulan yang bisa kita ambil untuk kita yang menjadi seorang pendeta atau gembala, mari kita mau renungkan beberapa hal ini. Dunia mungkin menghargai mobil mewah, rumah besar, atau jemaat ribuan. Tapi Allah menghargai hati yang setia, tulus, dan rela mengasihi domba-dombanya. Mari kita bertobat dari mentalitas mencari pengakuan lewat kekayaan. Penghargaan sejati bukan datang dari manusia, tetapi dari Tuhan yang melihat dalamnya hati. Sebab akhirnya, ketika kita berdiri di hadapannya, Dia tidak akan bertanya, "Berapa jemaatmu? Seberapa kaya dirimu?" Dia hanya akan berkata, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia." Itulah penghargaan tertinggi yang seharusnya kita kejar sebagai hamba Tuhan.